Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tertarik untuk mengangkat satu video dari seorang profesor. Memang ini video lama, ya. Tapi beberapa hari yang lalu kami lihat video ini diangkat kembali oleh channel Dodi Sefriadi. Mungkin karena profesor ini tidak pernah mengklarifikasi statement yang disampaikan di dalam video ini, ya. Dan statement yang disampaikan oleh profesor ini memang ya sebenarnya sudah membatalkan keislaman, ya, membatalkan keislaman dan tidak pernah diklarifikasi, sehingga ya, video ini sangat berbahaya apabila pemahaman yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh Pak Profesor ini diikuti oleh kaum muslimin, ya. Maka kaum muslimin secara tidak sadar dia sudah melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman, ya. Coba kita lihat dulu videonya. Apalagi dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Itu statement yang sudah jelas-jelas mengeluarkan seseorang dari Islam. Mengeluarkan dari Islam. Itu pembatal keislaman. Menunjukkan keraguan-raguan dia terhadap rukun Islam. Salah satunya beriman kepada kitab Allah. Ya, dan itu semuanya dia sudah ragu semuanya kalau seperti itu. Dia nggak yakin bahwasanya agama Islam ini agama yang paling benar, nggak yakin. Loh, terbukti perkataannya tadi, ya, bahwasanya yang berhak menentukan sebuah agama itu benar atau salah itu adalah Allah, ya. Dan penentuannya nanti di hari akhir. Artinya sekarang itu belum yakin terhadap kebenaran Islam. Padahal di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka sekali-kali nggak akan diterima darinya. Ya, dan di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Ya, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak bisa dikatakan agama ini yang berhak menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan penentuannya nanti di hari akhir. Itu ngawur. Penentuannya sekarang. Kita yakin, kita mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus kita pegang. Lepas itu selesai, keluar kita dari Islam, keluar dari Islam, ya. Artinya nggak yakin dengan kalimat syahadat. Kalau masih berkemungkinan agama lain nanti ternyata benar di akhirat, yang nyembah Yesus, yang nyembah Buddha, yang Konghucu, ya. Artinya punya potensi agama mereka itu nanti di akhirat benar. Jadi Islam ini belum tentu benar. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Batal keislaman. Ragu dengan Al-Quran. Ragu dengan Al-Quran kalau seperti itu. Meninggalkan rukun iman. Ya, kita ragu dengan Al-Quran, hukumnya apa? Hah? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak boleh kita ragu terhadap Al-Quran. Ragu terhadap Al-Quran, ya kafir. Al-Quran jelas mengatakan seperti itu, ya. Apalagi tadi berdalil, ya, Pak Profesor tadi berdalil dengan surat Saba ayat 24. Dan kata-katanya pun, ya, kata-katanya dibolak-balik sama Pak Profesor. Ya, katanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Bisa jadi kami, bisa jadi kalian yang berada di atas kebenaran, di atas petunjuk, atau di atas kesesatan.
Itu di dalam surat Saba ayat 24 itu terdapat kalimat yang namanya istifham. Ya. Kalimat pertanyaan yang untuk memberikan pemahaman, jawabannya sudah ada jelas. Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita bertanya, ya, kemudian ya kita belum tahu jawaban, itu sebuah hal yang wajar. Ya, bisa jadi kita bertanya tentang sebuah hal, kita sendiri memang nggak tahu jawabannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala tahu jawabannya seperti apa. Ya. Dan di dalam surat Saba ayat 24, ya, di sana kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat penekanan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ditanya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk menanyai orang-orang kafir. Qul, katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas samawati wal ard. Siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? Ya. Qulillah. Katakanlah itu Allah. Jelas jawabannya. Yang memberikan rizki dari langit, dari bumi itu Allah. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Kalau sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, kenapa kalian meminta kepada selain Allah? Kenapa kalian berbuat kesyirikan? Jadi siapa yang berada di atas petunjuk dan siapa yang di atas kesesatan? Itu kalimat istifham. Bukan kalimat keraguan-raguan, nggak yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW nggak yakin bahwasanya beliau SAW yang berada di atas petunjuk atau orang-orang kafir. Ini kan kurang ajar namanya. Kurang ajar. Ya, Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh beliau, oleh Pak Profesor tadi, ya, itu seolah-olah tidak yakin dengan agama yang beliau bawa. Tidak yakin dengan ya Al-Quranul Karim. Kan kurang ajar namanya. Ya. Kalau dia masih memiliki keyakinan, bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang Islam, itu yang nanti agamanya benar, ya, penentuannya di hari akhir, penentuannya di hari akhir. Artinya, ya dia nggak yakin dengan isi Al-Quran. Nggak yakin dengan isi Al-Quran. Artinya nggak yakin juga dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak yakin dengan Nabi kita Muhammad SAW, nggak yakin. Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Artinya nggak yakin. Kalau nggak yakin, hukumnya apa? Kafir. Ya. Apalagi meyakini bisa jadi agama lain itu benar. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu nggak akan pernah masuk surga. Nggak akan pernah masuk surga. Abadan. Selama-lamanya. Nggak akan pernah masuk surga. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunsarun. Jelas. Ya, orang-orang yang kafir, ya, yang mereka mati di atas kekafiran, maka bagi mereka itu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laknat dari para malaikat dan juga laknat dari seluruh manusia. Surat Al-Baqarah ayat 161. Ya. Di ayat ini jelas, orang kalau kafir, ya, mati di atas kekafiran, dia nggak akan masuk surga selama-lamanya. Ya. Dan banyak ayat yang mengatakan seperti itu. Ya. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, jelas. Jadi nggak akan mungkin orang kafir, ya, yang mati di atas kekafiran, ya, kemudian dia akan masuk surga. Kemungkinan nanti hari kiamat mereka berada di atas kebenaran. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Sudah ditentukan sekarang. Orang yang mati di atas kekafiran, neraka sudah. Ya. Kalau nanti kebenarannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan sekarang belum tentu benar, artinya Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab berpotensi dia masuk surga.
Hah? Coba. Padahal di dalam Al-Quran jelas, tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron data lahab, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dari mana judulnya kok kebenaran itu belum ditentukan sekarang? Ya, nanti penentuannya di hari akhir. Na'udzubillah min dalik. Kalau mengatakan ibadah kita ini ya tidak bisa ditentukan sekarang, ya penentuannya hari akhir nanti, apakah sodakoh kita diterima, sholat kita diterima, ya penentuannya hari akhir, itu benar. Itu benar. Ya, tapi kalau orang di luar Islam dikatakan berpotensi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia benar, maka itu ya kafir kita. Kita sudah tidak yakin terhadap Al-Qur'an, sementara itu masuk ke dalam rukun iman. Bahaya, saudara. Bahaya. Ya. Ini nggak ngerti kok bisa ya orang-orang seperti ini ya dikatakan ulama ahli tafsir. Ya, coba. Ya, apa alasannya mengatakan seperti itu? Ya, bisa jadi orang kafir, bisa jadi engkau wahai Muhammad yang berada di atas petunjuk dan berada di atas kebenaran. Itu nggak yakin bahwa Nabi Muhammad SAW di atas kebenaran. Hah? Coba. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kaum muslimin ya meninggalkan orang-orang seperti ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.